Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudhistira Mahendra Herianto dengan NIM 11 1493 Nah, di sini saya akan mempresentasikan sistem kendali otomatis dan keamanan pada proyek Smart Canopy saya yang telah saya bangun. Nah, inti dari proyek ini adalah bagaimana kita bisa menjembatani komunikasi antara dunia nyata yaitu perangkat keras dengan dunia digital, seperti WhatsApp dengan database secara real-time, aman, dan juga responsif. Nah, sebelum masuk ke demo codingan, saya ingin menjelaskan tulang punggung komunikasi dari sistem ini, yaitu MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Nah, mengapa saya tidak memakai HTTP biasa? Karena HTTP itu ibarat kita harus terus-menerus untuk mengetuk pintu server yang bertanya apakah ada perintah baru. Nah, yang mana itu akan sangat boros kuota dan juga sangat lambat. Nah, sementara MQTT ini menggunakan arsitektur publish dan juga subscribe dengan bantuan Mosquito Broker yang berjalan lokal di laptop saya. Sistem ini bekerja seperti frekuensi radio yang di mana aplikasi HP dan bot WhatsApp akan berlangganan atau subscribe ke topik yang sama yaitu kanopi atau perintah. Kemudian begitu ada yang mengirim pesan publis, semua perangkat yang terhubung akan langsung merespon dalam hitungan milidetik. Nah, jalur ini juga lah yang nantinya akan digunakan oleh SP32 untuk menggerakkan motor mekanis kanopinya. Sekarang mari kita bedah bagaimana software di sisi server lokal bekerja menggunakan Node.js. Di sini saya mengintegrasikan tiga ekosistem sekaligus, yaitu WhatsApp Web API, MQTT Broker, dan juga database MySQL via Sun. Nah, pertama yaitu inisialisasi dan juga koneksi. Pada bagian awal kode, sistem akan membangun koneksi ke broker, yang dimana MQTT lokal dan mengaktifkan bot WhatsApp menggunakan library WhatsApp Web.js seperti ini. Kemudian, saya juga menyalakan fitur radar MQTT di dalam terminal Node.js agar kita bisa memantau setiap lalu lintas data yang masuk secara transparan. Ini radarnya. Nanti contohnya seperti ini, ada radar MQTT, ada sinyal seperti itu. Nah, kemudian logika double action atau pesan masuk. Keajaiban sistem ini terjadi dalam fungsi message create yang setiap ada pesan teks yang masuk ke WhatsApp, sistem akan melakukan penyaringan dengan kata kunci secara otomatis. Seperti ini. Message create. Nah, jika pengguna mengetik duka kanopi, seperti ini duka kanopi, nah, bot tidak hanya sekedar membalas chat, tetapi melakukan dua aksi instan atau double action. Pertama, ia mempush data buka kanopi ke broker MQTT-nya untuk menggerakkan tombol di aplikasi HP secara otomatis. Kedua, ia menembak API lokal menggunakan fungsi fetch. Ini fungsi fetch. Nah, ini untuk mencatat riwayat aktivitas tersebut ke dalam database MySQL secara permanen. Nah, sistem ini juga dilengkapi dengan aspek security untuk dan monitoring yang matang, bukan sekedar buka tutup aja biasa. Saya juga menambahkan tiga perintah interaktif baru. Nah, ini untuk penciptaannya, untuk security-nya. Nah, pertama ada fitur cek status seperti ini, cek status. Nah, fitur ini berfungsi sebagai alat diagnosis sistem saat diketik Node.js akan melakukan ping ke server lokal untuk mengecek apakah bahwa database SAM aktif atau mati. Nah, lalu memeriksa status keamanan bot dan merangkumnya dalam satu pesan laporan yang rapi. Kemudian ada locket dan juga unlocket. Ini locket dan juga unlocket. Nah, ini adalah fitur keamanan utama. Saya membuat variabel global isi isLocket ini. Ketika pengguna mengirim perintah locket, maka gembok digital akan otomatis aktif. Nah, di dalam kode perintah buka dan tutup, saya memasang kode pencegat, yaitu gembok.
Jika statusnya, nah ini, nah ini gembok nih, nah gembok, juga gembok. Nah, saya memasang kode pencegah gembok ini jika statusnya true, maka semua perintah fisik untuk menggerakkan kanopi ini akan langsung ditolak aksesnya dan diabaikan oleh sistem demi keamanan. Nah, akses baru akan terbuka kembali jika pengguna mengetik unlocked seperti itu. Nah, kemudian ini untuk kode program di Arduino IDE masih sama ya seperti yang lalu. Kemudian saya menambah library PubSub client untuk IP masih sama, MQTT portnya 1883 seperti itu. Kurang lebih masih sama seperti yang tugas lalu untuk kode program di Arduino IDE itu. Kemudian ini untuk CMD-nya sebagai sinyal di IoT MQTT panelnya untuk menangkap sinyal di laptop ini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kode programnya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ini untuk eh, testing di aplikasi IoT MQTT panel dan juga WhatsApp-nya yang sudah terhubung. Ini untuk percobaannya kita akan perintahkan untuk buka kanopi seperti ini. Nah, otomatis yang biru-biru ini untuk kendali kanopinya ini otomatis aktif sendiri. Nah, untuk tutupnya kita akan tutup kanopi seperti ini dan nanti akan otomatis mati sendiri yang menjadi abu-abu warnanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa cek status. Nah, untuk aksesnya sudah terbuka, database terhubung, bot WA juga berjalan lancar. Kemudian kita akan mencoba untuk fitur locket dan unlocked-nya ini. Karena ini sudah unlocked, maka kita akan mencoba locket-nya agar akses terkunci. Nah, sistem kanopi dikunci seperti ini. Jadi pada saat sistem kanopi ini terkunci, perintah apapun yang kita ketik di chat, semua akan ditolak aksesnya oleh bot WA-nya ini. Seperti ini coba. Buka kanopi. Nah, akses ditolak. Kemudian tutup kanopi juga akan ditolak aksesnya. Nah, untuk bisa memerintahkan lagi, kita akan buka kuncinya dulu, yaitu ketik unlocked. Nah, sistem kanopi akan dibuka kuncinya seperti ini. Maka kita juga akan bisa kembali untuk memerintahkan kembali buka kanopi seperti ini. Nah, otomatis hidup dan kanopi dibuka seperti ini. Kemudian tutup kanopi seperti ini. Nah, otomatis akan mati sendiri. Kemudian ini untuk buka kanopi. Nah, otomatis kanopinya akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian kita akan perintahkan lagi untuk tutup kanopi. Nah, seperti ini akan tertutup. Nah, seperti ini. Nanti akan tertutup dan ini nanti ada atapnya ini sebenarnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk
simulasi dari IoT saya, kemudian akan dilanjutkan ke dalam kode programnya. Terima kasih.